Sangat disayangkan sekali ya teman-teman, server sebelah itu suka ngelempar tuduhan tak berdasar. Salat isinya hanya memuji dan mendoakan Nabi Muhammad SAW saja. Ada hadis Maryam, ada yang mengatakan bahwa Allah berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Target mereka dengan fitnahan seperti ini itu orang-orang awam untuk penangkalan akidah atau untuk server mereka sendiri agar citra Islam itu jadi jelek. Hadis Maryam contohnya, redaksi teks dalam terjemahan begini: nafas hidupku ada di dalam Isa putra Maryam. Jadi seolah-olah Nabi SAW itu sumber nafasnya, sumber kehidupannya dari Isa putra Maryam. Namun teman-teman, mereka selalu gagal mendatangkan teks bahasa Arabnya, dan kalaupun ada, grammarnya salah total dan kelihatan sangat ngawur. Nafsihi biyadihi Isa bin Maryam, terjemahan mereka nafas hidupku, padahal teks aslinya nafsihi pakai dhamir huwa yang artinya dia. Jadi salah total ya, bukan aku tapi dia terjemahannya. Kemudian kata biyadihi, biyadihi itu artinya di tangannya, bukan di dalam. Jadi pola mereka sama semua, baca terjemahan terus dipelintir maknanya. Begitu terus. Kalau paham bahasa Arab, paham pola kalimat, kata, istilah, kalian bakal senyum-senyum sendiri dengarnya. Ini juga yang memotivasi saya membuat konten seperti ini, karena tergelitik dengan fitnahan receh mereka. Dan kalian pun bisa melakukan hal yang sama dengan mulai belajar bahasa Arab dasar, pola kalimatnya, kosakatanya, grammarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Wow, Allah berdoa buat Muhammad. Tepuk tangan dulu teman-teman, tepuk tangan dulu untuk orang ngawur ini. Ini loh, kata yusaluna itu dari kata salah. Betul, kata yusalluna itu berasal dari kata sholla. Tapi lihat lanjutannya, ada harf di dalam bahasa Arab, harfu ta'diyah. Yang mana dalam bahasa Arab ketika suatu kata diberikan tambahan harf, tambahan huruf di depannya, maka akan berubah maknanya. Contoh kata roghiba, roghibaan itu artinya membenci, roghiba fi artinya menyukai. Sama-sama berasal dari kata roghiba, tapi beda tambahan harf di depannya. Begitu juga dengan kata sholla. Sedangkan di surat Al-Ahzab itu tambahannya ala. Jadi bukan yusalluna biasa saja yang artinya berdoa, sholat, tapi yusalluna ala. Hingga muncullah kesimpulan sholla ala artinya memuji, memberikan berkah, memberikan rahmat. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran sendiri. Firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Di sini diterjemahkan sebagai keberkahan karena konteksnya sangat jelas. Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bukan berdoa kepada orang-orang beriman. Dan muslim sampai, oh enggak, itu kan memberikan berkat. Berkat itu ada bahasa namanya barokah. Oh enggak, itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata sini namanya rahmah. Ya inilah contohnya orang yang nggak paham bahasa Arab tapi bahas bahasa Arab. Bahasa Arab tuh nggak sesempit itu. Satu kata hanya untuk satu makna. Enggak, ada sinonimnya. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Ngawur terus, nggak bisa bahasa Arab tapi sok-sokan nerjemahin. Allah itu sembahyang sholat. Bahkan Allah itu menciptakan adab setelah dia sholat asar. Nambah-nambah lagi, nggak ada kata sholat di situ. Ba'dal asri, bukan ba'dal sholatil ashri, beda. Nah kalau ini Anda tidak download dan Anda tidak sebarkan kepada tiap-tiap rumah tangga yang ada di Indonesia, ya bubar. Silahkan sebarkan, kami tidak takut karena kami menguasai bahasa Al-Quran kami, bukan cuma sekedar terjemahan saja sehingga umat kami bisa tertipu dengan mudah. Ya itu kan memberikan berkat. Berkat itu ada bahasa namanya barokah. Mohon maaf ya teman-teman, karena saya harus ulti lagi orangnya. Kita buka Qamus Al-Munjid yang dikarang oleh seorang sastrawan Kristen. Qamus Al-Munjid halaman 434, kata sholla. Sholla sholatan da'a wa aqama sholat. Artinya sholat itu adalah berdoa dan juga mendirikan sholat. Wa dan Allahu alaih, kalau ditambahkan sholla dengan Allahu alaih, sallallahu alaih, maka maknanya baraka alaihi wa ahsana alaihi thana.
Sallallahu alaihi artinya Allah memberkahinya dan memberikan pujian padanya. Dan di surat Al-Ahzab sama persis menggunakan shalla ala. Itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata sini namanya rahmah. Apa? Sastrawan Kristen yang bilang. Sastrawan Arab Kristen aja mengakui. Lalu kapasitas Anda apa? Jangan cuman bisa menyontek plek ketiplek dari para penghujat barat sana seperti si CP. Kan kasihan kalau udah dikasih fakta kayak gini. Gimana carinya? Gak bisa bahasa Arab. Oh enggak, itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata sini namanya rahmah. Yusalluna itu artinya adalah Allah dan para malaikat berdoa, bukan cuma di sini. Nanti saya lihat kan Allah berdoa pada siapa ya? Sok tahu. Sastrawan Kristen yang bilang itu bukan orang Islam saja. Nih orang-orang yang komen-komen kayak gini nih, silakan muncul kalian, muncul sekarang. Selamat datang di kebenaran. Saya membagikan tilawah Al-Quran di story saya dan komentarnya begini dari server sebelah. Silahkan kalian mau berbangga dengan kisah perang naga di surga itu, ya silahkan, itu keimanan kalian. Silahkan kalian berbangga juga dengan ayat kalian kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Silahkan berbangga dengan ayat-ayat seperti itu. Adapun ayat Al-Quran yang saya baca tadi, yang saya bangga membacakannya adalah perintah untuk berbagi kepada sesama. Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli lagi, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Alhamdulillah, saya sangat berbangga dengan ayat itu. Agama saya memerintahkan untuk berbagi kepada sesama. Adapun kalau dikatakan ini sebagai dongeng, ya udah silahkan. Itu mungkin ajaran agamamu ya, mungkin. Sering saya temukan komentar lucu seperti ini yang intinya mereka itu berkesimpulan atas dasar ketidaktahuan. Mengambil kesimpulan dari suatu hal yang mereka belum pelajari, mereka belum riset sama sekali. Inti dari komentarnya yang pertama, dia meragukan keabsahan tafsiran Al-Quranul Karim dari para ulama. Karena para mufassir itu berbeda-beda pemahamannya dan bahkan dia berani mengatakan bahwa tidak ada kesamaan pemahaman. Dan bagian paling lucu, dia berkesimpulan bahwa Al-Quran itu bermasalah karena perbedaan-perbedaan tafsir tersebut. Saya mau tanya dulu deh, Anda sudah baca nggak semua kitab tafsir sehingga berkesimpulan seperti ini? Yang kedua, bagaimana mungkin tidak ada persamaan sedangkan tafsir Al-Quranul Karim itu adalah cabang ilmu tersendiri yang memiliki dasar-dasar, yang memiliki kaedah-kaedah khusus yang harus dikuasai seseorang ketika mau menjadi mufassir. Yang ketiga, perbedaan tafsiran-tafsiran itu bisa dipengaruhi banyak faktor, diantaranya perbedaan kemampuan dari setiap mufassir. Yang perlu diketahui, tidak semua perbedaan sifatnya kontradiktif, ada yang sifatnya variatif. Dan kebanyakan perbedaan tafsiran Al-Quranul Karim itu variatif, bukan kontradiktif. Dan perbedaan yang kontradiktif itu bukan dalam masalah yang usul, bukan masalah yang mendasar, akan tetapi dalam masalah yang cabang. Contohnya perbedaan nama tempat, perbedaan nama tokoh, yang ini tuh nggak berpengaruh dengan keimanan seorang muslim. Adapun dalam masalah tauhid, semuanya sepakat, tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, semuanya mengatakan bahwa Allah itu satu. Begitu juga dalam masalah iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, semua mufassir itu sepakat dalam hal-hal mendasar. Dan kalau Anda menjadikan perbedaan itu menjadi patokan benar salah, maka apa kabar dengan agama Anda? Lalu apa kabar kitab yang dikanon oleh sekte ini berbeda jumlahnya dengan yang dikanon oleh sekte yang lain? Yang satu mengatakan ini kitab suci, yang satu lagi bilang enggak, ini bukan bagian dari kitab suci. Lalu mana yang salah? Jadi kalau mau meletakkan kaidah dasar seperti itu, coba terapkan di agamamu sendiri dulu. Kan kasihan jadi senjata makan tuan, dan kasihan umat agama Anda yang harus klarifikasi atas kesalahan Anda.